Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah mengumpulkan hal-hal yang kecil tidak yang benar kecil. Ini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Nah, itu aja. Jadi ya surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Kamu dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Iya. Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Ya, itu aja. Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah, itu aja. Saya kira itu aja. Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah mengumpulkan hal-hal yang kecil tidak yang benar kecil. Logika kita pakai lah. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, percakapan dari Pak Jokowi itu semakin terang benderang untuk kita sekalian bahwa selama ini ketika ia diam, bukan tidak memperhatikan, bukan tidak menyimpan, tapi dia menyimak satu persatu. Ternyata apa yang diungkapkan oleh Hasto itu hanya sekedar hoaks, hanya sekedar penyesatan publik dan membangun opini sesat terhadap Pak Jokowi. Saudaraku, itulah konteks kekinian di Indonesia. Ketika orang-orang sudah terjebak di dalam kesesatan, kelalaian, dan juga pelanggaran, dia berupaya untuk menutupi diri dan membangun orasi dan narasi menyalahkan orang lain. Hal seperti itu juga yang terjadi pada diri Hasto. Ketika ia sudah berada di dalam suatu lingkaran yang membuat dirinya sebagai orang yang bersalah,
maka dia melempar semuanya kepada orang lain. Faktanya, apa yang diungkapkan oleh Hasto tidak ada bukti, tidak ada fakta sama sekali. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan percaya orasi dan narasi kebencian, sesat dan hoaks yang menipu saudara, menipu kita, menipu rakyat bangsa dan republik ini. Mari kita cerdas memperhatikan hal-hal yang ada di negeri ini, terutama yang datang dari para politisi jahat, para politisi yang menutup diri dari segala kesalahan, tapi dia menyalahkan orang lain. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.